मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूं, रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Dalam episode kali ini, kita akan membahas buku ke-7 dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Ismate Anbiya, atau diterjemahkan menjadi kesucian para nabi. Dalam episode sebelumnya kita telah sedikit membahas mengenai buku ini, yakni mengenai pengenalan buku ini, cover, dan beberapa poin penting mengenai najat dan syafaat. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Selalu sehat. Lihat senyum Bapak. Ya, alhamdulillah. Baik. Tadi saya sudah sampaikan ini buku pembahasan lanjutan ya Pak ya dari episode sebelumnya mengenai buku yang sama Ismate Anbiya. Kita sedikit mengulik mengenai najat dan syafaat pada episode sebelumnya, dan kira-kira untuk episode kali ini poin-poin menarik apa lagi yang akan kita bahas? Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan atau episode kali ini insya Allah kita sedikit akan memberikan saya sedikit memberikan penjelasan lebih dalam lagi berkenaan dengan najat tersebut. Yang saya buat poinnya itu menjadi yaitu bagaimana memperoleh najat itu sendiri. Dan yang kedua adalah poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu berkenaan dengan filosofi dari syafaat itu, atau biasa kalau dalam hal ini kita sebut sebagai rekomendasi terhadap pengampunan dosa. Oke, baik. Ini tampaknya sepertinya ada 2 kalimat di dalam cover buku itu ya Pak ya? Iya. Yang ini tentunya akan kita bahas bagaimana cara memperoleh najat dan apa filosofi dari syafaat itu ya Pak ya? Iya. Baik, mangga kita akan mulai mengenai najat atau keselamatan. Pertanyaan yang sangat menarik tentunya akan muncul dalam pikiran kita, bagaimana cara kita memperoleh keselamatan itu. Bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan dulu? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini berkenaan dengan bagaimana cara memperoleh najat atau keselamatan itu, Hadrat Masih Maud salam menyampaikan, sebelumnya juga beliau menyampaikan berkenaan dengan bagaimana sifat manusia itu. Jadi manusia itu sifat alami manusia itu memang lemah kan. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan kondisi yang lemah. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa karena manusia adalah makhluk yang lemah, secara fitrat, secara alami tentu manusia merasakan di dalam hatinya itu bahwa ia membutuhkan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, dia harus ada kekuatan yang luar biasa yang ada untuk menopang atau melindungi mereka. Dan untuk dapat melindungi tentunya dari segala macam, yang pertama kelalaian, apakah itu dari kelalaian, kebodohan, ketergelinciran, kegelapan di dunia, dalam setiap langkahnya seperti itu. Kemudian bahkan supaya ada satu kekuatan yang melindunginya dari berbagai macam bencana dan malapetaka di dunia ini. Nah, harus seperti ya alami ya, itu suatu kodrat alami atau sifat alami kita, bagaimana kita ya tentunya manusia itu adalah makhluk sosial yang pada umumnya membutuhkan satu sama lain gitu. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang hidup sendiri dan ketika nauzubillah ya, ketika meninggal itu menguburkan dirinya sendiri, kan tidak ada. Terus
Di sini beliau menyampaikan bahwa secara tidak langsung kesadaran manusia itu sendiri yang menjadi saksi dan menyatakan bahwa untuk meraih najat atau keselamatan di akhir zaman nanti harus ada sosok pemberi syafaat. Nah, ini di akhir zaman atau di hari akhir nanti ya. Nah, harus ada sosok pemberi syafaat karena ini ada hubungannya dengan yang tadi yang disebutkan di awal, yaitu kelalaian, kebodohan, ketergelinciran tentunya ya. Nah, terus di sini beliau menyampaikan, Hazrat Masih Maud menyampaikan bahwa sebenarnya manusia itu sadar ya. Manusia itu sadar bahwa karena Allah Ta'ala berada pada tingkat yang sangat suci, tinggi, murni ya. Jadi mereka di sini sementara manusia itu adalah suatu sosok atau manusia yang selalu memiliki kesempatan untuk bisa terperosok dalam kegelapan, dalam dosa ataupun kekotoran, hal-hal yang sifatnya kotor dan jahat. Di sini mereka tidak merasa sadar bahwa mereka itu tidak percaya diri gitu. Bagaimana manusia itu bisa mencari atau meminta sendiri syafaat itu langsung dari Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana seorang yang seseorang ya dalam suatu perusahaan ketika misalnya ada proposalnya nih, dia ingin menyampaikan satu proposal, satu program yang bagus lah. Dia tidak akan langsung ke direkturnya langsung, tapi mereka akan melalui manajer untuk bisa ayolah supaya bisa mempromosikan program saya ini pada direktur. Nah, kan seperti itu. Nah, begitulah manusia. Jadi karena mereka secara tidak langsung sadar bahwa mereka itu berada dalam suatu level yang sangat rendah, tidak bisa langsung mereka itu tidak percaya diri, mereka langsung ingin memohon perlindungan atau memohon syafaat gitu ya, langsung kepada Allah Ta'ala sendiri. Sehingga di sini beliau menyampaikan bahwa manusia beranggapan bahwa ia tidak pantas untuk meraih derajat keselamatan dengan mendapatkan karunia secara langsung dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, manusia dengan sifat alaminya itu menginginkan seseorang yang dapat memberikan rekomendasi untuk memperoleh najat atau keselamatan atas kesalehan dan kebaikan yang mereka perbuat. Nah, dan yang kedua di sini ada pertanyaan bahwa di sini setelah kita membahas berkenaan dengan najat tadi, nah di sini sosok yang dipertanyakan, siapa pemberi syafaat itu? Nah, kemudian di sini beliau Hazrat Masih Maud bersabda bahwa manusia sebenarnya meyakini mereka sebagai manusia yang fitratnya memiliki sebagian dari sifat, ada yang namanya sifat lahuti, dan sebagiannya lagi ada namanya sifat nasuti. Nah, sifat lahuti ini itu berkaitan dengan sifat keilahian ya, dan sifat nasuti adalah sifat yang berkaitan dengan kemanusiawian. Nah, sudah tentu sebenarnya manusia itu juga dalam diri kita itu ada beberapa sifat-sifat yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala, yaitu sifat-sifatnya sendiri ya, yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia itu sendiri. Sehingga di sini manusia itu terbagi dari dua sifat tersebut, ada lahuti dan nasuti. Lahuti itu sifat keilahian dan nasuti itu sifat kemanusiawian. Dan di sini mereka, maksudnya di sini manusia dapat memperoleh karunia dari Allah Ta'ala melalui sifat lahuti ya, dan menyalurkan karunia yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala melalui sifat nasuti ya. Untuk meraih atau menarik karunia Allah Ta'ala itu menggunakan sifat lahuti, dan menyebarkan hasil dari karunia yang didapatkan dari Allah Ta'ala itu melalui sifat nasuti. Kemudian di sini Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa mendeskripsikan sosok pemberi syafaat itu sangatlah sulit. Seolah-olah mereka itu adalah suatu makhluk yang berbeda
karena seberapa banyak mereka diberikan dorongan semangat untuk menzahirkan keperkasaan dan kemuliaan Tuhan, seberapa banyak hakikat kesetiaan dipenuhi di dalam hati mereka, lalu seberapa besar mereka dianugerahi semangat simpati kepada umat manusia. Itu adalah suatu perkara yang sudah berada di luar batas adat kebiasaan manusia itu sendiri. Jadi syarat itu ya, syarat-syarat seperti itu yang harus dimiliki oleh pemberi syafaat itu. Sehingga pertanyaan yang timbul, siapa pemberi syafaat itu? Ya, sifat-sifat ini yang harus ada, sifat yang tidak biasa gitu yang dimiliki oleh manusia. Atau walaupun dalam diri manusia itu ada sifat lahuti dan nasuti itu, tapi ada sosok yang memang benar-benar menghayati daripada sifat lahuti dan nasuti ini. Kemudian yang di sini yang poin dalam penjabaran dalam yang ketiga dalam poin ini, di sini beliau menyampaikan bahwa dari semua yang tadi disebutkan, mengungkapkan bahwa semua sosok pemberi syafaat itu tidak berada di dalam satu tingkatan. Maksudnya di sini sebagaimana judulnya ya, Ismati Anbiya. Nah, tentunya setiap nabi itu adalah pemberi syafaat bagi umatnya ya, bagi kaumnya sendiri. Nah, tapi di sini Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa tidak semua pemberi syafaat itu berada pada tingkat yang sama. Nah, melainkan sebab-sebab karunia fitrati ini ada yang berada di tingkat tertinggi, ada yang berada di tingkat yang rendah, dan ada juga yang berada di tingkat yang lebih rendah. Nah, kemudian kesadaran murni, akal sehat pun dapat memahami bahwa permasalahan tentang syafaat bukanlah masalah yang dibuat-buat. Nah, jadi tidak boleh itu, maksudnya ya kita akan tergelincir kalau misalnya kita ingin mencari seorang pemberi syafaat yang kita buat-buat sendiri, karena kita merasa harus ada yang bertanggung jawab nih atas apa yang kita kerjakan. Jadi kita merasa bolehlah kita mencari kambing hitam lah seperti itu. Nah, tapi di sini beliau menjelaskan bahwa ini bukanlah atau memberi syafaat atau pemberi syafaat bukanlah satu masalah yang bisa dibuat-buat. Dan di sini melainkan sudah merupakan ketetapan Allah Ta'ala yang disaksikan oleh hukum alam itu sendiri. Nah, inilah bagaimana cara memperoleh najat dari poin memperoleh najat ini, dan bagaimana najat-najat atau keselamatan-keselamatan itu diperoleh justru hasil dari pengaruh pemberi syafaat tersebut. Baik, menarik dan cukup banyak poin yang dapat kita ambil dari sini. Poin menarik yang bisa kita petik pertama adalah ada dua hal ya Pak ya. Di satu sisi manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, dengan segala macam potensi terjerumus dalam hal-hal negatif ya Pak ya. Kegelapan, ketergelinciran segala macamnya. Artinya manusia itu butuh kekuatan agar lepas dari segala hal negatif tersebut. Di sisi lain ada wujud yang maha tinggi, maha mulia, maha suci, Allah Ta'ala. Artinya manusia itu butuh seseorang, butuh perantara, butuh sesuatu yang dapat memberikan rekomendasi terhadap apa yang dia lakukan ya Pak ya, terhadap wujud tersebut. Makanya itulah disebut sebagai syafaat atau dalam artian rekomendasi ya Pak ya. Nah, seorang pemberi syafaat itu bukanlah seorang yang dapat ditunjuk begitu aja, harus memiliki sifat unggul ya Pak ya. Keunggulan sifat itu dalam hal lahuti dan nasuti. Meskipun dua hal ini ada dalam sifat manusia semuanya, tetapi seorang pemberi syafaat ini memiliki kadar yang tinggi dalam hal ini ya Pak ya. Lahuti itu yang menarik karunia Allah Ta'ala, nasuti itu yang menyebarkan karunia yang dia telah peroleh dari Allah Ta'ala kepada umat manusia. Dan tentunya sebagai kesimpulan adalah para syafaat itu tentunya adalah para nabi, sebagaimana tadi disampaikan di judul kesucian para nabi. Pemberi syafaat adalah mereka yang memiliki karakter yang luar biasa dalam lahuti dan nasuti, yakni para nabi. Dan tentunya disampaikan tadi, mereka pun para nabi ini juga memiliki derajat-derajat yang berbeda ya Pak ya. Tentunya agar dapat memperoleh keselamatan, kita pun memperoleh pengaruh dari para nabi ini. Itulah yang satu-satunya cara agar dapat memperoleh keselamatan. Oke. Selanjutnya pembahasan menarik selanjutnya adalah mengenai syafaat.
Nah, Mangga, filosofi. filosofi syafaat. Mangga, silakan Bapak. Nah, berkenaan dengan filosofi syafaat ini, jelas sekali di sini Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa apa syafaat itu sebenarnya apa. Jadi syafaat itu adalah bagaimana suatu perekomendasian ya, perekomendasian atau merekomendasikan terhadap pengampunan dosa. Nah, di sini pertama sebelumnya beliau itu mengupas berkenaan dengan halelugat ya, berkenaan dengan segi bahasa, dari segi bahasanya. Di sini beliau menyampaikan bahwa dari segi bahasanya syafaat itu berasal dari kata syafa'ah, itu dikatakan juft ya, bisa diartikan sebagai juft yang artinya pasangan. Nah, jadi kata syafaat itu mengisyaratkan bahwa perkara yang diperlukan dan dari sifat-sifat syafi' ya, dari sifat-sifat syafi' atau pemberi syafaat adalah memiliki ikatan dua sisi atau dua arah. Jadi ikatan dua arah ya. Kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Huzur juga dalam setiap khutbah beliau, bahwa ada dua sisi dalam kehidupan dalam penciptaan manusia itu. Ayat satu adalah hakukullah dan hakukul ibad. Nah, sebenarnya berkenaan dengan lahuti dan nasuti itu ada kaitannya dengan ini. Terus kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa jadi diperlukan dari sifat syafi'i yaitu memiliki ikatan dua sisi. Ikatan itu apa saja? Di sini beliau menyampaikan bahwa satu sisi yaitu jiwanya memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Ta'ala, sehingga seolah-olah demi kehadiran Allah Ta'ala disebabkan atau karena kesatuan yang sempurna ya, kesatuan sempurna dengan Allah Ta'ala itu dia menjadi pasangan dan terkoneksi ya, menjadi pasangan dengan Allah Ta'ala dan terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian dan sisi yang lainnya, ia telah memiliki ikatan yang kuat, ya ikatan yang kuat juga dengan makhluk, seolah-olah anggota-anggota tubuh mereka sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ketika satunya merasakan sakit, maka semuanya akan merasakan sakit pula. Inilah sifat atau sisi yang harus dimiliki oleh seorang syafi' atau pemberi syafaat ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwa untuk memperoleh najat tentunya memerlukan pemberi syafaat sejati yang merupakan gambaran dari manusia yang sempurna, atau dalam bahasa yang sering digunakan dalam jemaat adalah insan kamil. Ya, insan kamil, kita selalu menggunakan bahasa tersebut. Nah, di dalam buku ini, maksudnya dalam makalah yang Hadrat Masih Maud Salam tulis ini, bahwa beliau menjabarkan 3 tanda insan kamil ya. Yang pertama adalah ia tidak kurang dalam suatu bagian manapun dalam penciptaan manusia, dan anggota-anggota tubuh jasmani dan rohaninya telah mengambil seluruh bagian dari bentuk manusia, sehingga fitrat alamiahnya berada pada tahapan kesempurnaan. Ya, walaupun dia dalam fitratnya manusia, tapi dia sudah mencapai tahapan yang bisa dikategorikan sebagai sempurna. Yang kedua adalah tanda kedua adalah ruh ilahi telah masuk ke dalamnya. Nah, tanda ketiga adalah para malaikat bersujud kepadanya, yakni para malaikat yang sedang bekerja di bumi dan langit adalah khadimnya atau pelayannya, dan bekerja sesuai dengan yang tujuannya. Ya, dengan kata lain di sini beliau menyampaikan bahwa jadi ketika seorang hamba sudah menjadi milik Allah Ta'ala, maka apapun yang diinginkan atau yang diharapkan atau yang doakan oleh hamba tersebut akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ketika hamba tersebut meminta suatu laskar, seolah-olah ketika hamba tersebut menginginkan sesuatu, maka Allah Ta'ala langsung mengirimkan utusannya atau laskarnya untuk mengabulkan doa-doa hamba seorang pemberi syafaat tersebut. Nah, inilah tanda-tanda yang disebut sebagai insan kamil, yang merupakan salah satu filosofi dari syafaat itu sendiri. Baik.
Artinya ketika kita berbicara mengenai syafaat, kita harus kembali ke akar katanya Pak ya. Iya. Syafa'ah ya Pak, yang artinya pasangan yang mengindikasikan adanya ikatan ya Pak ya, ikatan dua arah ya Pak ya. Suatu pasangan tentunya ada ikatan dua arah timbal balik ya Pak ya. Dan di sini sifat seorang pemberi syafaat itu adalah harus memiliki ikatan dengan Allah Ta'ala dan juga harus memiliki ikatan yang kuat dengan makhluknya, seolah-olah jika ada satu bagian yang sakit, bagian yang lain juga terasa sakit ya Pak ya. Tubuh itu juga merasakan sakitnya gitu. Tadi juga Bapak sampaikan mengenai 3 tanda insan kamil. Jadi artinya seorang pemberi syafaat itu adalah orang yang memiliki sifat yang luar biasa tadi dan tercorak dalam 3 tanda yang tadi Bapak sampaikan, memiliki jasmani dan rohani yang terbaik ya Pak ya. Ruh ilahi ada di dalam dirinya dan malaikat pun bersujud kepadanya ya Pak ya. Sehingga apapun yang diinginkannya lantas akan didengarkan dan akan terjadi sebagaimana yang diinginkan ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, inilah pembahasan kita 2 hal ya. Pertama adalah bagaimana cara memperoleh keselamatan itu dan kemudian mengenai filosofi syafaat. Sepertinya ini pembahasan masih belum berhenti di sini. Buku ini masih sangat menarik untuk kita bahas. Kita akan lanjutkan dalam episode selanjutnya. Mudah-mudahan dari pembahasan kali ini para pemirsa MTA dapat mengambil pelajaran-pelajaran baru ya Pak ya, dan sangat bermanfaat buat para pemirsa kita. Saya ucapkan jazakumullah atas pembahasan. Jazakumullah sangat. Ya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Ismatul Anbiya, dan tentunya masih belum selesai sampai titik ini. Kita akan masih membahas buku ini dalam episode selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai keislaman dan kejemaatan. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. मैं जब भी उसकी महब्बतों की सदाकतों की